Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Tanya Jiwa Podcast di sesi ke-21 ya kali ini. Pada kali ini kita akan membicarakan mengenai menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Dari beberapa kali saya memberikan konseling kepada pasien atau ketika ada seseorang yang mungkin curhat atau bagaimana gitu ya. Saya selalu mendengar kenapa ya kok kita harus menerima orang lain itu apa adanya. Iya loh, kita harus menerima orang lain apa adanya. Selalu kita dituntut untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Maka dari itu, orang juga sering menggunakan kata-kata ini sebagai tameng, sebagai pelindung egonya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita harus menerima orang lain apa adanya? Apakah kita harus menerima diri kita apa adanya juga? Seakan-akan kita itu kayak ya sudah, kita kan seperti ini, apa adanya. Kamu harus terima dong apa adanya aku gitu. Apakah itu fair menurut kalian? Apakah kita juga harus menerima diri apa adanya? Tapi yang dimaksud dengan apa adanya ini, itu seperti apa? Kalau yang saya simpulkan dari beberapa pasien saya, beberapa orang yang pernah konsultasi gitu ya. Satu hal yang saya simpulkan mengenai menerima apa adanya adalah, saya memang orangnya begini. Oke. Saya memang orangnya seperti ini, saya punya kepribadian seperti ini, saya punya bentuk tubuh seperti ini, saya punya perilaku juga seperti ini, dan lain sebagainya. Dan dia seringkali meminta orang lain untuk menerima diri dia apa adanya juga. Seringkali seperti itu. Tapi itu fair gak sih sebetulnya? Kalau menurut saya pribadi, ya, sebagai konselor, sebagai psikolog juga, saya merasa kalau orang mau menerima diri dia apa adanya, mau menerima diri orang lain apa adanya seperti itu, tidak apa-apa, gak masalah. Selama dia tidak komplain. Jangan pernah komplain. Apalagi kalau misalkan komplain, ini juga sering saya dengar nih. Padahal aku sudah bisa menerima diri kalian apa adanya. Tapi kok kalian gak bisa menerima diriku apa adanya juga? Komplain mereka. Aku menerima diriku ini apa adanya, tapi kok kalian gak bisa menerima diriku apa adanya? Komplain lagi. Jadi yang paling penting adalah tentang menerima apa adanya itu adalah pikiranmu sendiri yang penting, dirimu sendiri. Bukan tentang orang lain. Kalau orang lain mau menerima diri mereka sendiri apa adanya, itu terserah mereka. Dan kita tidak perlu ikut menerima diri mereka apa adanya juga. Tidak harus. Oke? Begitu juga dengan ketika kita mau menerima diri kita apa adanya, kita tidak wajib untuk meminta orang lain untuk menerima diri kita apa adanya juga. Itu yang pertama. Kemudian, boleh nggak kita menerima diri kita apa adanya? Boleh. Tapi jangan pasrah. Karena pasrah itu beda dengan menerima. Misalkan ya, kita punya mungkin permasalahan dengan mata misalnya. Kalau kita menerima diri kita apa adanya, mata kita minus kek, mata kita silinder kek, kita nggak akan melakukan apa-apa. Kita pasrah aja, ya emang kayak gini. Udahlah, nggak apa-apa gitu. Nggak gitu kan konsepnya, bukan pasrah gitu. Ya kita harus cari kacamata, atau kalau minusnya itu sudah melebihi 7 atau melebihi 5 itu terus operasi lasik, kumpulkan uang untuk operasi lasik. Itu kan yang harusnya kita menerima diri.
tapi bukan apa adanya. Karena acceptance, menerima diri, itu memang sebaiknya tidak apa adanya. Karena kalau kita berlindung di balik terima diri apa adanya, kita akan sangat-sangat resisten dengan perubahan. Kita akan sangat-sangat menolak yang namanya perubahan. Pasti berlindung di balik kata-kata menerima apa adanya. Misalkan ada orang yang sangat-sangat gemuk misalnya ya. Kemudian ada orang lain yang menunjuk, kamu diet dong, makannya supaya kamu kalau kerja di lapangan itu nggak gampang capek. Oke. Kemudian orang yang diberikan kritik, ini marah gitu. Kok kamu gitu sih? Kamu kok nggak menerima diriku apa adanya sih? Kok kamu malah nggak bantu aku sih? Kok malah nggak? Kamu nggak menerima diriku apa adanya sih? Nah, kata-kata itu yang akhirnya membuat kita resisten dengan perubahan, tidak menerima kritik, masukan. Padahal, kalau kritik itu dilakukan, kamu akan jauh lebih baik biasanya. Karena kita itu seringkali tidak bisa melakukan kritik yang keras terhadap diri kita. Mungkin bisa lah sesekali. Tapi pada akhirnya nggak ngefek gitu. Kalau orang lain yang ngomong, baru ngefek tuh, melukai ego. Padahal orang lain melakukan itu, ya kadang memang ada yang niatnya itu buruk, apalagi kayak orang narsistik gitu ya. Orang narsistik, orang borderline, orang psikopat, itu memang memberikan kritik pedas itu tujuannya untuk menjatuhkan gitu. Tapi kita bisa bangkit dari kritik itu. Kita bisa menggunakan kritik itu sebagai sarana supaya kita tahu kita salahnya di mana dan kita melakukan perubahan. Meskipun kita juga nggak harus untuk berterima kasih, nggak harus untuk merasa berutang budi dengan orang yang memberikan kita kritik. Intinya adalah kita berusaha untuk jangan pasrah dengan menerima diri apa adanya. Jangan terima-terima aja. Karena acceptance itu beda dengan kita lepas kontrol atau losing control. Kalau acceptance dan losing control awalnya itu sama, memang denial, biasanya kita menolak gitu. Enggak, aku nggak merasa kalau aku seperti itu. Oke, denial. Tapi tahap akhirnya dari acceptance adalah pada akhirnya menerima. Jadi kita melakukan perubahan. Kalau losing control atau lepas kontrol, pada akhirnya kita lepas kontrol. Kita nggak melakukan perubahan. Ketika kita menginginkan versi terbaik dari diri kita, kita harus siap untuk berubah. Ketika kita siap untuk berubah, artinya kita harus siap untuk menerima kritik. Kita harus siap. Tidak boleh lagi untuk kita denial terus-menerus. Daripada kita pada akhirnya melepas kontrol, udahlah, aku udah capek dengan kritik, aku udah capek sama diriku sendiri. Tapi kamu nggak melakukan apa-apa. Dan itulah yang sering jadi masalah. Kita udah tahu. Kayak orang konseling, kita udah tahu masalahnya di mana. Kita udah tahu harus melakukan apa. Tapi nggak melakukan apa-apa pada akhirnya, dan itu yang sering jadi masalah. Jadi stres, depresi, dan lain-lain itu sumber masalahnya selalu itu. Nggak berani untuk action, nggak berani untuk memulai sesuatu. Oke, nah misalkan sekarang kita mencoba untuk menerima diri apa adanya. Kita nggak melakukan perubahan. Kita menyadari bahwa hidup kita jadi semakin nggak baik. Ya kenapa kita nggak mulai untuk berubah? Apakah kita nggak sayang dengan diri kita sendiri? Tentunya kita sayang pasti kan. Nah justru karena itu, kita harus mulai untuk menerima diri, menerima kritik, terbuka, dan juga melakukan perubahan. Menerima apa adanya kepada orang lain, itu juga tidak harus kamu lakukan. Apalagi kalau kamu cari pasangan, cari teman. Oke, kalau cari rekan kerja itu nggak bisa, memang.
itu sangat-sangat terbatas. Tapi kalau cari pasangan, kamu cari teman, itu kamu bisa kontrol. Cari orang tua kan nggak bisa, cari rekan kerja nggak bisa, cari bos juga kurang bisa. Tapi kalau kamu bisa kontrol, cari teman dan cari pasangan. Nah, kalau kamu cari pasangan, jangan kamu terima apa adanya. Kalau kamu tahu orangnya itu jahat, orangnya itu manipulatif, orangnya itu playing victim, orangnya itu narsistik, banyak kriteria negatifnya, red flag-nya banyak gitu ya. Udah tahu begitu, jangan ngomong kalau dia itu sebetulnya baik. Kita harus terima dia apa adanya, siapa tahu dia berubah. Enggak bakal berubah. Enggak bakal. Minimal dia nggak akan berubah karena kamu gitu. Dia akan berubah kalau dia mau. Kalau dia mau kapan? Nggak tahu. Makanya itu jangan gamble. Jangan gamble untuk mau dengan orang yang seperti itu. Berteman, apalagi berpasangan, apalagi menikah gitu loh. Ya. Jadi kita tidak boleh menerima diri kita apa adanya. Kita nggak boleh menerima orang lain apa adanya. Kita cukup terima saja. Terima dan kita coba untuk berubah. Kitanya ya, jangan orang lainnya yang kita harapkan berubah. Kita merubah diri kita sendiri, merubah cara kita merespon, kita lebih action langsung. Untuk orang lain, kalau orang lain itu nggak mau untuk berubah, sudah kita berikan saran, kitalah yang berubah. Caranya gimana? Kita pergi dari situ, jangan sama dia. Bukan kita berubah lebih baik demi dia, bukan. Gitu loh. Oke? Semoga apa yang saya ungkapkan pada hari ini tentang menerima diri apa adanya itu bisa dipahami ya. Yang penting kita coba untuk menerima, tapi jangan apa adanya. Ya, kalau apa adanya artinya kamu melindungi egomu. Kamu melindungi dirimu sendiri dari perubahan, resisten atas perubahan. Dan kita nggak bisa untuk resisten terus-menerus terhadap perubahan. Karena manusia itu butuh untuk selalu berkembang, berubah, growth. Dan kita akan menjadi versi diri kita yang lebih baik untuk kedepannya pastinya. Oke, semoga bisa diterima. Dan semoga kalian bisa memahami dan mungkin kalian suka dengan topik-topik yang seperti ini. Semoga membantu. Ya, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe untuk kalian yang di YouTube. Jangan lupa untuk follow bagi kalian yang ada di Spotify. Oke, terima kasih dan salam sehat jiwa untuk kita semua.